tiada yang mustahil di dalam-Mu. Allahku yang ajaib, keajaiban besar terjadi, mengubahkan seluruh hidupku. Ku percaya kuasa-Mu di dalamku. Hari-hari ku lewati bersama Yesus, Sukacita ku temukan hanya dalam Yesus, Tiada yang mustahil bagi nama Yesus. ku percaya mujizat besar terjadi di dalam hidupku, sebab tiada yang mustahil di dalam-Mu. Allahku yang ajaib, Allahku yang ajaib, ku percaya mujizat besar terjadi di dalam hidupku, sebab tiada yang mustahil di dalam-Mu. Allahku yang ajaib, keajaiban besar terjadi, mengubahkan seluruh hidupku. Ku percaya kuasa-Mu di dalamku. Keajaiban besar pasti terjadi. Saat ku berjalan tanpa tujuan, ku terjebak dalam persimpangan. Ku melihat tiada jalan keluar, namun ku tak mau menyerah. Saat ku berjalan tanpa tujuan, ku terjebak dalam persimpangan. Ku melihat ada jalan keluar, namun ku tak mau menyerah. Setiap persoalan pasti ada jalan keluar dari persoalan. Ayo jangan menyerah, tetaplah percaya, harapan masih ada. Saat ku berjalan tanpa tujuan, ku terjebak dalam persimpangan. Ku melihat ada jalan keluar, namun ku tak mau menyerah. Setiap persoalan pasti ada jalan keluar dari persoalan. Ayo jangan menyerah, tetaplah percaya, harapan masih ada. Setiap persoalan pasti ada jalan keluar dari persoalan. Ayo jangan menyerah, tetaplah percaya, harapan masih ada. Harapan masih ada, pasti ada jawaban. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut.
Yesus pastikan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Kalau saya percaya, saya pasti ditolong. Kalau kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau kita percaya, kita pasti ditolong. Jangan kamu takut. Kalau saya percaya, saya pasti
kepadamu dengan segala syukur. Ku datang kepadamu dengan segala pujian. Terimalah Tuhan nyanyian syukurku, hanya untuk senangkanmu. Tuhan Yesus, hanya Kau yang layak. Tuhan Yesus, hanya Kau yang ku sembah. Sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih atas kesetiaan-Mu. Terimalah Tuhan nyanyian syukurku, hanya untuk senangkanmu. Tuhan Yesus, hanya Kau yang layak. Tuhan Yesus, hanya Kau yang ku sembah. Sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih atas kesetiaan-Mu. Sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih atas kesetiaan-Mu. Perhatian, ibadah Kids Impact akan segera dimulai. Mari adik-adik, persiapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Dua Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lahir baru. Adik-adik, siap untuk memuji Tuhan lebih lagi? Yang masih bersemangat katakan yuhu. Kita berikan nyanyian dan tarian yang terbaik untuk Tuhan ya. Ayo kita tepuk tangan bersama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih
di dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Ku puji kau selalu.
menebusku. Adik-adik, mari kita naikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan dari hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Bila ku ingat kebaikan-Mu, hatiku penuh dengan pujian. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku, ampuni pelanggaranku. Kau hapuskan semua dosaku, darah-Mu yang menebusku. Hanya di dalam nama-Mu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenal-Mu. Yesus Juru Selamatku, Yesus Kaulah sahabatku. Kasih setia-Mu ajaib ku nyanyikan di sepanjang hidupku. Bila ku ingat kebaikan-Mu, hatiku penuh dengan pujian. Yesus, Engkaulah Juru Selamatku, ampuni pelanggaranku. Kau hapuskan semua dosaku, darah-Mu yang menebusku. Hanya di dalam nama-Mu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenal-Mu. Yesus Juru Selamatku, Yesus Kaulah sahabatku. Kasih setia-Mu ajaib ku nyanyikan. Hanya di dalam nama-Mu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenal-Mu. Yesus Juru Selamatku, Yesus Kaulah sahabatku. Kasih setia-Mu ajaib ku nyanyikan di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas keselamatan yang telah Engkau beri bagi kami. Terima kasih karena Tuhan sudah menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan penyertaan-Mu Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Mari adik-adik kita panjatkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama-Mu ada jalan kehidupan. Ku ingin lebih dalam mengenal-Mu. Yesus Juru Selamatku, Yesus Kaulah sahabatku. Kasih setia-Mu ajaib ku nyanyikan. Hanya di dalam nama-Mu
adik-adik, berjumpa lagi di Kids News minggu ini. Kak Jessica harap adik-adik boleh tetap semangat, tetap bersuka cita, bahkan tidak lupa terus rajin berdoa dan baca Alkitab ya, supaya rohani kita boleh tetap kuat dan sehat di dalam Tuhan. Hari Jumat kemarin, ayo, ada yang ingat kita merayakan hari yang sangat luar biasa. Ada satu pahlawan yang sangat luar biasa ya. Siapa namanya? R.A. Kartini ya. Kemarin tanggal 21 kita merayakan Hari Kartini adik-adik. Kak Jessica harap kita semuanya bisa mengikuti jejak semangatnya dan perjuangannya R.A. Kartini adik-adik. Supaya kita tidak gampang menyerah, kita terus semangat menghadapi masa depan dan tidak mudah menyerah. Oke? Nah, minggu ini Kak Jessica mau kasih tahu nih, bulan April kita ada berapa minggu ya? Betul, 5 minggu. Minggu kelima kita akan mengadakan yang namanya Free Sunday. Wah, acaranya bakal seru banget, jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan. Bagi adik-adik yang beribadah onsite, Free Sunday akan diadakan di semua jam ibadah. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir, asalkan adik-adik tidak ketinggalan. Oke, jadi harus rajin ibadah. Bagi adik-adik yang beribadah online, jangan berkecil hati, jangan bersedih adik-adik. Karena Free Sunday juga akan dilakukan saat ibadah online dan komsel. Nah, adik-adik sudah bergabung kelompok sel belum? Buat adik-adik yang belum tergabung dalam kelompok sel, adik-adik langsung ya hubungi call center di nomor 081 18 907 907. Nanti adik-adik bisa tanya nih sama kakaknya, Kak, kalau mau tergabung dalam kelompok sel gimana caranya? Nanti akan ada kakak-kakak yang akan membantu adik-adik tergabung dalam kelompok sel. Oke, jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan. Kak Jessica pesan, ayo kita rajin beribadah. Oke? Kak Jessica juga mau sambut nih adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah Kids Impact. Selamat bergabung, selamat mengikuti ibadah Kids Impact. Kak Jessica harap adik-adik boleh terus tetap semangat ya. Dan adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah Kids Impact, boleh ya langsung hubungi nomor 081 18 907 907. Karena akan ada kakak-kakak yang ingin berkenalan lebih lagi dengan adik-adik. Tidak hanya Kak Jessica yang rindu berkenalan dengan adik-adik. Ada Pastor Nita yang akan menyambut adik-adik dengan semangat, dengan sukacita. Let's check it out. Shalom adik-adik, perkenalkan saya Pastor Nita Setiawan, Ketua Divisi Kids Impact di Gereja Keluarga Allah. Saya ingin menyambut untuk adik-adik semua yang baru pertama kali bergabung di dalam Kids Impact, welcome. Kami semua sangat senang dengan kehadiran dan kedatangan adik-adik. Buat adik-adik yang ingin join dengan kelompok sel ataupun parents yang ingin menanyakan pertanyaan seputar Kids Impact, dapat menghubungi ke nomor berikut ini 081 18 907 907. Ikuti terus keseruan kegerakan di dalam Kids Impact. Tuhan memberkati. Kak Jessica mau ucapkan happy birthday bagi adik-adik dan kakak-kakak Kids Impact yang selama 1 minggu ini merayakan ulang tahun. Ada happy birthday. Setelah ini kita akan berdoa ya. Sebelumnya kita mau siapkan dulu persembahan kita. Buat adik-adik yang sudah menyiapkan persembahannya, yuk siapkan dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Buat adik-adik yang mau memberikan persembahan melalui online, bisa scan QR code yang ada di bawah ini atau transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Oke, kalau sudah siap, yuk kita mau bawa persembahan kita di hadapan Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari-hari yang Engkau beri dalam hidup kami. Kami bahkan bersyukur untuk sukacita, penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami mau beri persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap persembahan kami, agar persembahan kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga
untuk kakak-kakak, bahkan teman-teman kami yang sedang berulang tahun. Mari yang Tuhan berkati setiap mereka, berkati dengan berlipat kali ganda, beri umur yang panjang, kesehatan yang daripadamu, bahkan Tuhan damai sejahtera boleh tetap ada dalam hidup teman-teman kami, bahkan kakak-kakak Kids Impact. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sedang sakit Tuhan. Kiranya kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu menyembuhkan Tuhan. Bilur-bilur-Mu, darah-Mu Yesus yang menyembuhkan segala sakit penyakit yang ada. Teman-teman kami, kakak-kakak kami yang sedang sakit, kami percaya sudah sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktunya kita dengarkan firman Tuhan adik-adik. Duduk dengan tenang, perhatikan dengan baik, dan jangan lupa jadilah anak Tuhan yang taat dengar-dengaran. Siapkan Alkitabmu, siapkan buku catatanmu, bahkan alat tulisnya juga ya. Kita mau catat rema firman Tuhan hari ini. Oke, tetap semangat adik-adik, sampai jumpa lagi. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kids Impact. Sejak kecil sudah kuat. Kids Impact sejak kecil sudah kuat. Bertemu kembali dengan Kak Victor di ibadah online Kids Impact. Apa kabar adik-adik hari ini? Wah, pastinya luar biasa dan senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Wah, adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Yang sudah siap boleh lambaikan tangan. Boleh dong ketik di live chatnya. Aku siap, aku siap. Boleh kasih like juga. Nah, wow, luar biasa adik-adik semua. Selalu semangat, antusias di dalam beribadah Kids Impact. Selalu siap mendengarkan untuk belajar firman Tuhan. Selalu siap melayani Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar pesan Tuhan buat kita. Adik-adik juga boleh siapkan Alkitab, lalu alat tulisnya juga untuk mencatat poin-poin firman Tuhan kali ini. Nah, sudah siap? Yuk kita berdoa dulu ya adik-adik. Semua tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini Tuhan kami boleh bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah bagi setiap kami, beri kami kepandaian, beri kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti firman-Mu saat ini. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Lahir Baru. Oke, lahir baru. Apa itu artinya Kak? Bagaimana caranya Kak? Nah, banyak pertanyaan ini muncul. Adik-adik, saat ini kita akan belajar bahwa hanya oleh kasih karunia dan melalui kepercayaan kepada Yesus kita dapat diselamatkan. Wah, tambah penasaran ya adik-adik? Pengen tahu jawabannya? Kita ikuti firman ini sampai selesai. Yuk, adik-adik kita pelajari bersama. Sekarang adik-adik boleh buka Alkitabnya di Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Oke, adik-adik catat ya bahan firman Tuhan kali ini di Yohanes 3 ayat 1 sampai ke 21. Nah, kalau adik-adik lihat kita akan belajar tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Apa? Percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Oke, adik-adik
kita akan menyimak sebuah video tentang Nikodemus yang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Wah, Nikodemus senang sekali akhirnya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Oke, seperti di Yohanes 3 tadi. Kita akan lihat nih videonya. Siapa yang mau lihat video? Boleh ketik di live chatnya. Aku mau, aku mau, aku mau. Oke, lambaikan tanganmu. Oke, semuanya mau lihat videonya. Oke, semuanya bersemangat. Yuk, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh videonya. Kita panggil sama-sama video. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di sorga. Yesus berkata jika ingin melihat kerajaan Allah maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Yesus berkata, roh itu seperti angin tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi Raja. Karena itu setiap orang yang percaya Tuhan harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus. Orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan sorga. Nah, adik-adik sudah menyimak semua videonya kan? Oke, ada seorang pemimpin agama Yahudi namanya Nikodemus. Namanya siapa? Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu dengan Tuhan Yesus enggak? Ya, Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dan adik-adik, Nikodemus sangat senang sekali. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di surga. Tuhan Yesus juga berkata kepada Nikodemus, jika ingin melihat kerajaan Allah, maka orang itu harus dilahirkan kembali. Apa? Jika ingin melihat kerajaan Allah, maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nah, adik-adik, sampai di sini Nikodemusnya bingung. Nikodemus bingung. Kenapa ya? Apa ya maksudnya tadi lahir kembali, dilahirkan baru gimana? Nikodemus bingung, adik-adik. Karena apa? Tidak mungkin orang yang sudah besar, sudah tua ini bisa masuk kembali ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Maka Tuhan Yesus berkata, bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan.
Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Yesus berkata, roh itu seperti angin, tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Tuhan Yesus berkata, dulu kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu. Sekarang kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah adik-adik bahwa Tuhan turun dari surga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa-dosa kita. Kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi raja. Karena itu setiap orang percaya Tuhan Yesus harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus. Orang yang lahir baru dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan surga. Wah, luar biasa adik-adik. Kita mau belajar dari percakapan Nikodemus dan Tuhan Yesus tadi. Ya, Nikodemus mengajukan pertanyaan dan Yesus memberikan jawaban. Nikodemus bertanya, Tuhan Yesus menjawab. Apa yang ditanyakan? Apa arti lahir baru? Nah, adik-adik boleh catat poinnya ini. Apa arti lahir baru? Nah, Kak Victor akan jelaskan, adik-adik catat ya pelan-pelan. Lahir baru itu artinya lahir secara roh, menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Ya, lahir baru artinya lahir secara roh, menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Roh di dalam diri adik-adik telah dibawa ke dalam suatu hubungan yang baru dengan Allah melalui pengorbanan anaknya di kayu salib. Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Kalau kita tidak lahir baru, kita tidak bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Melalui kelahiran baru, Tuhan ingin setiap kita, anak-anaknya, bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Dan bukan hanya bertumbuh secara jasmaninya saja, tambah tinggi, tambah gemuk. Tetapi yang terlebih dahulu, terlebih lagi rohaninya juga bertambah. Imanmu ditambah-tambahkan. Kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus semakin bertambah-tambah. Nah, adik-adik, Kak Victor ada sebuah ilustrasi nih ya. Ilustrasinya begini, adik-adik perhatikan semua ya. Di sini ada kertas berbentuk hati. Kertas putih berbentuk hati. Ini melambangkan tubuh kita. Ini melambangkan jiwa kita. Ini adalah tubuh kita yang masih putih, masih bersih. Kemudian kita melakukan dosa. Nah, apa saja dosanya? Misalnya adik-adik ini ya, malas, tulis ya, malas di sini. Malas. Terus apalagi adik-adik yang sering dialami? Takut. Oke, tulis di sini ya, takut. Ada lagi? Oh, bohong. Oke, tulis dulu bohong. Nah, oke. Contoh ya adik-adik, di sini ada 3 hal yang sering terjadi, yaitu apa? Malas. Siapa yang di sini suka malas? Ayo. Siapa yang di sini suka takut? Oke, ada yang takut. Waduh. Kemudian bohong. Siapa yang di sini suka bohong? Nah, ada juga kan? Nah, adik-adik, bagaimana caranya kita bisa menghapus nih, kita bisa menghilangkan kemalasan di dalam hidup kita. Kemalasan, ketakutan, kemudian bohong. Bagaimana? Tuh, dihapus enggak bisa. Oh, takutnya enggak bisa hilang, malasnya enggak bisa hilang, bohongnya juga enggak bisa hilang. Nah, adik-adik lihat ada lilin di sini. Kak Victor akan nyalain lilinnya ya. Dinyalakan dulu. Oke, ada lilin, ada cahaya di sini. Adik-adik, kita akan mendekatkan
kertas love ini, kertas hati ini kepada lilin. Kita mau dekat-dekatkan ya. Apakah bisa hilang tulisan-tulisannya ini? Wah, hilang adik-adik. Tuh, ya enggak? Tuh, hilang kan? Nih. Wah, hilang kan adik-adik semuanya? Nah, sudah bersih lagi hatinya, hidupnya sudah bersih lagi kembali putih. Yang tadi ada kemalasan, tadi ada ketakutan, ada kebohongan. Ketika mendekat kepada sumber terang, jadi hilang semua. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik, apa yang bisa kita ambil dari ilustrasi tadi? Lilin, sumber terang itu bisa diartikan sebagai Tuhan Yesus Kristus. Yang dia adalah terang dunia. Yang hadir ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita. Ketika hidup kita selalu dekat pada Tuhan. Ketika Tuhan masuk ke dalam hidup kita, maka kamu itu bisa dikatakan lahir baru. Segala kebohonganmu, segala dosa-dosamu, ketakutanmu dihapuskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi hanya Tuhan Yesus yang bisa menghapuskan segala dosa-dosamu dan adik-adik semua bisa lahir baru. Nah, adik-adik sudah tahu kan tadi bagaimana adik-adik bisa lahir baru. Oke, ini poin yang kedua aplikasinya. Bagaimana adik-adik bisa lahir baru. Oke, seperti ilustrasi tadi. Yang pertama apa? Adik-adik harus percaya pada Tuhan Yesus. Dicatat ya. Cara agar adik-adik bisa lahir baru adalah yang pertama, adik-adik harus percaya pada Yesus. Katakan percaya. Percaya pada Yesus. Adik-adik, untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang sejati, yaitu diawali dengan lahir baru. Bagaimana mengalami lahir baru? Yaitu harus percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, yang kedua adik-adik catat, adik-adik harus belajar melakukan yang benar. Setelah percaya pada Yesus, adik-adik harus melakukan yang benar. Oke, yang baik, yang bisa menjadi contoh, yang menyenangkan hati Tuhan dan orang tua. Kayak gimana nih menyenangkan hati Tuhan itu? Suka berdoa, suka membaca firman Tuhan, rajin dan setia beribadah Kids Impact, dan semangat kelompok sel. Adik-adik mau melayani Tuhan, bahkan adik-adik bisa menjadi KKSA, ketua kelompok sel anak. Wah, Tuhan pasti senang. Imanmu akan bertambah, itu kedewasaan rohanimu juga akan bertambah. Kemudian adik-adik menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun berada. Di rumah, di lingkunganmu, di sekolah, di gerejamu. Wah, adik-adik juga tidak melanggar hal-hal yang sudah ditetapkan. Bagaimana itu? Adik-adik harus taat mengikuti perintah yang sudah diberikan dan melakukan dengan penuh kerendahan hati. Dengan melakukan yang benar, itu artinya adik-adik datang kepada terang dan suka tinggal dalam terang. Di dalam terang, bukan kegelapan. Dan tidak suka melakukan hal-hal yang berdosa. Bahkan adik-adik harus membenci yang namanya dosa. Kemudian adik-adik juga harus apa tadi? Tinggal dekat dengan Tuhan dan mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Adik-adik,
Seperti kisah Nikodemus tadi, adik-adik, dia adalah seorang yang taat melakukan agamanya. Seorang pemimpin agama yang mempunyai pengetahuan yang luas. Tetapi dia tertarik loh pada Tuhan Yesus dan sangat menghormati Tuhan Yesus. Bahkan dengan kerendahan hatinya, Nikodemus mau datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus tentang arti lahir baru. Yuk adik-adik semua, melalui firman Tuhan hari ini, adik-adik semua diajak untuk belajar mengerti dan memahami bahwa hanya oleh kasih karunia Tuhan dan hanya melalui percaya pada Tuhan Yesus kita dapat diselamatkan. Amin. Sekarang adik-adik kita mau berdoa. Adik-adik yang sudah lahir baru, percaya pada Tuhan Yesus, berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini aku undang Engkau masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni segala dosaku. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Aku mau selalu belajar firman-Mu. Aku mau selalu menjadi anak-anak yang setia kepadamu. Yang rajin beribadah, berdoa, dan membaca firman-Mu. Agar aku lebih mengenal Engkau dan makin dekat kepadamu. Ajar aku mengerti dan memahami Tuhan. Bahwa hanya oleh kasih karunia-Mu dan hanya melalui percaya kepada Tuhan saja hidupku diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus aku mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Wah, adik-adik, yuk kita buka kembali Alkitabnya. Kita mau buka ayat rema kita minggu ini di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dicatat ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekali lagi ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Adik-adik semua, tangkap pesan firman Tuhan ini. Terima, mengerti, percayai dan lakukan di dalam hidup adik-adik semua. Sehingga adik-adik akan selalu belajar dan mengerti bahwa hanya oleh kasih karunia dan melalui percaya kepada Yesus kita dapat diselamatkan. Terus pegang teguh firman Tuhan yang adik-adik terima saat ini yang akan menuntun hidup adik-adik pada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, angkat kedua tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan sepanjang hari ini kami tahu Engkau menyertai aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan ada hadirat-Mu di tengah-tengah ibadah Kids Impact. Dimanapun adik-adik berada, kiranya Tuhan tangan-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu Tuhan ada atas keluarga demi keluarga. Bahkan Tuhan berkati pelajaran, berkati studi Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan adik-adik Kids Impact ini dimanapun mereka berada, Tuhan buat berhasil. Bahkan Tuhan pakai setiap adik-adik ini Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun mereka berada, nama-Mu dipermuliakan. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih-Mu Yesus Kristus, bahkan penyertaan Roh Kudus-Mu ada atas setiap kami.
Kami bersyukur bersama-sama dengan Pastor Nita adik-adik, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Jangan takut, jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Jangan takut, jangan